Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Pemerintah Kota Bima Angkatan 43 Kelompok 1 dengan Ketua Kelompok M. Salihin SH, anggota Muktadiran SH, anggota Adiansari SPI, dan anggota Nur Hayati SE akan membedah isu kontemporer sebagai tugas kelompok sikap perilaku bela negara. Sekarang kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama terkait konsep perubahan lingkungan strategis. Di sini menjelaskan perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian peradaban manusia. Selain itu juga menjelaskan tingkatan level perubahan, mengajak pembenahan ke dalam diri sendiri, mendorong perubahan cara pandang masyarakat, maupun memahami isu-isu kritikal. Berikutnya terkait dengan modal insani. Modal insani itu ada kesehatan, etika moral, intelektual, emosional, sosial, dan ketabahan. Nah, cara kita untuk membedah isu kontemporer ini melalui beberapa metode. Bisa melalui tabel frekuensi, analisis kesenjangan, ada APKL, ada USD atau analisis pohon, ada mind mapping, ada fishbone, dan analisis SWOT. Kompetensi dasar yang harus kita pahami berbicara tentang memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategi dalam PNS. Di sini bisa dimaknai yang mana isu kontemporer ini adalah topik permasalahan yang menjadi perhatian dan ramai untuk didiskusikan khalayak. Jadi kami sampaikan kembali bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa KPK sedang melakukan proses penyidikan, ya, pengumpulan bukti dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, sehingga kemudian setelah kita sama-sama melihat mind mapping dan menonton video terkait dengan kasus korupsi, langkah selanjutnya adalah menganalisis isu. Di sini kita mencoba melakukan analisis isu dengan matriks SWOT. Nah, matriks SWOT ini adalah suatu matriks yang gunanya untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, di sini kita angkat topik terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup instansi pemerintah. Pertama, kita membuat tabel tentang matriks analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang menjadi kategori lingkungannya adalah lingkungan internal dan eksternal. Kategori SWOT yang pertama adalah kekuatan. Yang menjadi kekuatannya adalah pemerintah memiliki badan inspektorat dan satuan pengendali internal untuk mengawasi dan pencegahan tindakan korupsi di kelembagaan pemerintah. Yang kedua, kepala daerah memiliki kelembagaan pimpinan daerah bersama kejaksaan, pengadilan negeri, dan kepolisian, sehingga mudah untuk membuat MO atau kerjasama dalam pemantauan korupsi. Lalu yang ketiga, adanya undang-undang keterbukaan informasi publik menyebabkan anggaran publik mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang menjadi kelemahan, yang pertama, fungsi badan inspektorat tergantung pada keinginan kepala daerah, karena pertanggungjawaban kinerjanya adalah pimpinan daerah itu sendiri. Yang kedua, pimpinan daerah sulit melakukan evaluasi terhadap kinerja personil karena perilaku korupsi dipengaruhi oleh faktor individu, organisasi, maupun campuran dari keduanya. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua, yang pertama peluang, kemudian ancaman. Untuk peluang sendiri, yakni yang pertama adalah pengelolaan anggaran daerah diawasi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, LSM, media massa, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, era digitalisasi memudahkan akses informasi dan pengawasan publik. Ketiga, nawacita revolusi mental yang digagas oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi sampai ke daerah-daerah. Yang keempat, ratusan kasus terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, termasuk kepala daerah dan ASN. Kemudian untuk ancamannya, yang pertama, kemajuan informasi dan teknologi
serta pengalaman membentuk strategi baru menyembunyikan korupsi dalam organisasi seperti pada pelelangan proyek di pemerintahan. 2. Tim sukses yang selalu membayangi kinerja pemerintah karena kepentingan balas jasa. 3. Penegakan hukum yang lemah karena kong kaling kong, gratifikasi, dan tekanan politik. Berdasarkan analisa SWOT di atas, maka akan ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkup instansi pemerintah, yaitu yang pertama, membuat Memorandum of Understanding (MOU) dengan lembaga penegak hukum. 2. Menyelenggarakan transaksi keuangan berbasis elektronik. Kemudian yang ketiga, membentuk gugus tugas pemberantasan pungli di pemerintahan. Dan yang keempat, memberlakukan pelaporan keuangan pada pejabat di lingkup pemerintahan. Setelah kita menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman korupsi dengan analisis SWOT serta strategi pencegahannya, kami mengajak semua pihak untuk membangun kesadaran seluruh elemen bangsa dalam budaya anti korupsi dan menjadikan korupsi sebagai bahaya laten yang dapat mengganggu terwujudnya tujuan bangsa. Itu saja kiranya yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.